AC Milan dikabarkan akan melakukan pertandingan persahabatan melawan Marseille pada akhir bulan depan sebagai rangkaian kegiatan pramusim mereka. Milan News melaporkan bahwa pertandingan antara Rossoneri dengan klub asal Prancis tersebut dijadwalkan akan digelar pada 31 Juli 2022 mendatang. Sebelum pertandingan tersebut, tim asuhan Stefano Pioli akan melakukan pertandingan melawan FC Köln pada 16 Juli dan kemudian akan melakukan pertandingan pada 23 Juli di Hungaria dan kemudian 27 Juli di Austria. Sebagian besar skuad AC Milan akan kembali ke Milanello untuk memulai latihan pramusim pada tanggal 4 Juli. Namun beberapa pemain kemungkinan akan terlambat bergabung, khususnya bagi mereka yang telah mengambil tugas negara selama 2 minggu terakhir. Oleh karena itu, mereka akan diberikan sedikit waktu untuk liburan. Paolo Maldini dan Ricky Massara akan segera menaikkan kontrak baru bersama Milan dan setelah itu mereka akan segera melanjutkan pekerjaan mereka. Corriere della Sera melaporkan bahwa ada 4 poin utama yang perlu segera diselesaikan oleh duo direktur Milan tersebut. Yang pertama adalah melanjutkan pergerakan di bursa transfer dengan merampungkan kesepakatan transfer Divock Origi yang akan segera melakukan pemeriksaan medis. Yang kedua adalah negosiasi terkait transfer Alessandro Florenzi dan Junior Mesias, mengingat keputusan telah diambil oleh klub untuk mengontrak kedua pemain tersebut secara permanen. Poin ketiga adalah menyelesaikan beberapa hal terkait rencana transfer Sven Botman dan Renato Sanchez. Rossoneri telah bekerja selama berbulan-bulan untuk merekrut keduanya, tapi dalam beberapa bulan terakhir telah ada persaingan yang kuat dari klub lain terhadap dua target Milan tersebut. Yang terakhir adalah Maldini dan Massara akan melakukan pertemuan dengan Zlatan Ibrahimovic. Ide Milan adalah menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun dengan gaji bersih senilai 2 juta euro plus sejumlah bonus. AC Milan terkonfirmasi telah menggunakan opsi mereka untuk mengontrak bek muda Katal Hevernan dari Cork City dengan kesepakatan permanen. Bek berusia 17 tahun itu tiba di Milan pada bulan Januari lalu dengan kesepakatan pinjaman. Kini Cork City dalam pernyataan resmi mereka menyebutkan bahwa Hevernan akan bergabung dengan Milan setelah juara Serie A itu menggunakan opsi mereka untuk mengontraknya secara permanen setelah masa peminjamannya. Hevernan membuat 13 penampilan untuk tim Under 18 Milan dan kemudian melakukan debutnya untuk tim Primavera menjelang akhir musim lalu. AC Milan dan PSG telah terlibat dalam persaingan dalam perburuan Renato Sanchez, meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa Milan tetap berada dalam posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan gelandang asal Portugal tersebut. Tetapi manajemen Rossoneri perlu mewaspadai pergerakan PSG karena klub kaya raya asal Prancis itu memiliki dua faktor kunci yang bisa membawa mereka memenangkan perburuan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa keberadaan Luis Campos sebagai direktur baru PSG bisa memberi keuntungan besar bagi Les Parisiens, mengingat Campos yang membawa Renato Sanchez ke Lille pada tahun 2019 lalu. Selain itu, kemungkinan penunjukan Christophe Galtier sebagai pelatih PSG bisa menjadi faktor besar. Galtier adalah mantan pelatih Lille yang bersama Renato Sanchez sukses membawa Lille memenangkan gelar Liga Prancis pada musim 2021 lalu. Ini tentu saja akan memberi keunggulan lain bagi PSG dalam upaya mereka untuk mendaratkan pemain berusia 24 tahun itu. Dan Milan di lain sisi tampaknya harus membuat dorongan ekstra jika mereka ingin mengikat kesepakatan yang telah mereka kerjakan selama berbulan-bulan. AC Milan perlu memikirkan alternatif lain mengingat Renato Sanchez bisa saja gagal mendarat di San Siro. Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya bahwa alternatif pertama yang ada dalam daftar keinginan manajemen sebagai alternatif Renato Sanchez adalah Enzo Fernandez dari River Plate. Tetapi perlu mahar senilai 20 juta euro untuk membawa sang pemain dari klub raksasa asal Argentina tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan juga memiliki alternatif lain yakni Jordan Vertout dari Roma. Dia memiliki label harga yang jauh lebih rendah dari dua pemain lainnya mengingat dia lebih tua dan hampir pasti akan meninggalkan Roma. Pemain asal Prancis itu akan menelan biaya paling banyak 10 juta euro, tetapi harus dicatat bahwa ia memiliki gaji bersih 3,5 juta euro per tahun, yang akan membuat biaya keseluruhan operasi lebih tinggi. Selain fokus untuk mendatangkan sejumlah pemain baru, manajemen Rossoneri juga akan melepas beberapa pemainnya baik dengan status permanen maupun dengan status pinjaman. Dan Alessandro Prisari sepertinya akan kembali dilepas Milan dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas ini. Kiper muda Milan tersebut menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Lecce, tetapi dia hanya membuat 3 penampilan untuk tim Serie B tersebut.
Plisari kebobolan 2 gol dan berhasil mencatatkan 1 clean sheet, di mana dari 3 pertandingan tersebut semuanya berakhir dengan skor imbang. Plisari jelas membutuhkan waktu bermain yang lebih konsisten musim depan untuk melanjutkan perkembangannya, dan pergi dengan status pinjaman sekali lagi nampaknya sangat terbuka untuk saat ini. Menurut jurnalis Nicolo Schira, Palermo yang baru promosi telah membuka pembicaraan dengan Milan, sementara klub Serie B Brescia juga tertarik terhadap penjaga gawang 22 tahun tersebut.